أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah yamma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Ustadz Haji Adi Nur Syah LC-MPD Mata'anallahu fi kullil hayati. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan santri di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Segala puji atas nikmat Allah yang memberi petunjuk agar selamat melalui Al-Quran wahyu tercatat, agar jaya di dunia dan bahagia di akhirat. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi terkasih yang berdakwah dengan gigih, yang mengajarkan hidup dengan hati bersih, Nabi Muhammad ahsanal khulqi, serta para sahabat yang berjuang tanpa pamrih, Ahlul Bait, beliau manusia terpilih. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Muslim dianjurkan untuk saling menolong, membantu, dan peduli dengan sesama kaum Muslim lainnya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi." Yang artinya Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jika kita melihat saudara kita yang kesusahan, maka tolonglah ia. Dan jika kita melihat tetangga kita yang kesulitan, maka bantulah ia. Dan jika kita melihat teman atau bahkan orang lain sekalipun yang sedang tertimpa musibah, maka ulurkanlah tangan kita untuk peduli dengannya. Itulah akhlak kaum muslimin yang senantiasa merasakan penderitaan dan kesedihan saudara seiman dan seagamanya. Nabi SAW bersabda, yang artinya perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut terjaga dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Palestina saat ini saudara-saudara kita seiman dan seagama sedang tidak baik-baik saja. Mereka tidak bisa tidur nyenyak seperti tidurnya kita di Dipan dan Permadani. Mereka tidak bisa belajar dengan nyaman seperti belajarnya kita di sekolah Indonesia. Mereka tidak bisa belajar dengan tenang. Mereka tidak bisa beribadah dengan tenang seperti ibadahnya kita di Masjid Indonesia. Saat ini mereka sedang dijajah oleh Zionis Israel, bahkan mengarah pada genosida. Apa itu genosida? Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut atau membuat punah bangsa tersebut. Dalam hal ini, Zionis Israel ingin memusnahkan bangsa Palestina demi menjajah tanah air bangsa Palestina. Oleh karena itu, jangan heran jika Zionis Israel dengan mudahnya menghancurkan rumah, sekolah, bahkan masjid menggunakan bomnya, membunuh anak-anak dan para wanita. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat Palestina yang tidak berdosa. Ribuan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban Zionis Israel laknatullah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangkan apa yang kita rasakan saat kita berada dalam posisi rakyat Palestina. Maka kesedihan, kepiluan, bahkan ketakutan menyeruak menjadi satu di dalam sanubari kita. Oleh karena itulah, kita harus peduli dengan rakyat Palestina. Ulurkanlah tangan kita untuknya dan bantu mereka semampu kita. Jika kita memiliki hati, maka luapkanlah doa kita untuk rakyat Palestina. Doakan agar rakyat Palestina tetap tegar menghadapi penjajahan Zionis Israel.
Doakan agar rakyat Palestina diberikan kekuatan untuk melawan Zionis Israel dari tanah air mereka. Dan juga doakan rakyat Palestina yang wafat karena tertimpa bangunan, yang meninggal karena dibunuh. Mudah-mudahan mereka tercatat sebagai syuhada yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memiliki harta, maka bantulah mereka, berikan support donasi untuk mereka. Donasi yang kita berikan bagaikan air hujan yang mampu membasahi bumi yang tandus sehingga menjadi hijau kembali, membuat mereka kembali tersenyum dan membuat mereka kembali bahagia. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Wa ahabbul amali ilallahi ta'ala sururun tudhiluhu ala muslimin au takashifu anhu kurbatan," yang artinya, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membantu umat muslim yang lainnya mengangkat kesusahan dari orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir tausiah ini saya ingin menyampaikan, yuk teman-teman semua bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jika kita ingin membantu saudara-saudara kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita baik di dunia maupun di akhirat. Bantuan yang kita berikan sangat dinanti oleh mereka. Buatlah mereka tersenyum dan hapuskanlah kesedihannya. Dan juga tanamkanlah di hati mereka agar mereka mempunyai harapan untuk masa depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir tausiah ini saya ada pantun nih. Hutan rimba makin kaya, pada kepala terdapat luka. Suka menolong sifat mulia, dapat pahala manusia pun suka. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kita berhutang kepada Palestina. Buah karya Ustazah Fitri Nur Aini, SPD. Dari senja hingga fajar pertama, dari nadi yang berdenyut dalam derita, hingga langkah yang teguh di tengah luka, tanah itu mendengar panggilan kita dan menjawab dengan cinta. Di sana Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti yang berdoa dalam sunyi malam pada bintang-bintang Palestina, membisikkan kemerdekaan Indonesia melampaui jarak dan waktu. Hei, kita berhutang kepada saudagar Palestina, Muhammad Ali Taher, yang memberi tanpa bertanya, menyumbangkan harta tanpa ragu. Ambil semuanya untuk negaramu, katanya, tersenyum sebagai tanda keikhlasannya. Di sini kita hirup kebebasan, mengibarkan merah putih, namun lupa ada peluh Palestina di sana. Mari kita ingat, dalam kota yang kita bangun, dalam damai yang kita nikmati, ada janji yang harus kita tunaikan kepada mereka yang dulu menyeka air mata sengsara. Hei Palestina, namamu adalah kenangan dan hutang. Mengenang mereka yang setia, mengingat bahwa merdeka bukanlah kata kosong, melainkan cita yang selalu membawa doa pada harapan yang luar biasa. Hei, kita berhutang kepada Palestina dalam nafas kita, dalam doa kita, dalam jiwa kita yang merdeka. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميات والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini tiada lain dan tiada bukan khotib berwasiat pada diri khotib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometer ketakwaan yang bisa kita lihat dan rasakan saat ini adalah meningkatnya kemampuan untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Mari kita tanyakan kepada hati dan sanubari kita, sudahkah kita menjalankan semua perintah Allah? Sudahkah kita meninggalkan semua larangannya? Semakin kuat dalam ketakwaan, kita akan menjadi pribadi yang taat dan senantiasa berada bersama orang-orang yang benar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan rasa syukur atas anugerah kedamaian yang bisa kita rasakan di bumi Indonesia. Syukur ini bisa kita lakukan dengan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di antara elemen bangsa yang ikut menjadi bagian penting terwujudnya kemerdekaan adalah para santri. Mereka memiliki peran penting dalam berkembang Islam dan kebangsaan di Indonesia, sehingga pemerintahan menetapkan bulan ini sebagai Hari Santri, tepatnya pada tanggal 22 Oktober. Hari Santri di Indonesia ditetapkan sebagai bukti dan penghargaan pada kontribusi besar para santri dalam perjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini bermula pada tanggal 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad yang menyerukan kepada santri dan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan Belanda yang ingin kembali berkuasa setelah kekalahan Jepang. Resolusi jihad ini memicu perjuangan berupa pertempuran besar di Surabaya yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November dan kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran tersebut dipimpin oleh para ulama dan santri yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan pasukan kolonial. Peran santri dan ulama dalam perjuangan ini begitu besar sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Mengaca pada sejarah tersebut, pada tanggal 22 Oktober, pemerintahan secara resmi menetapkan Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Hari Santri diharapkan menjadi momen untuk mengingat kembali pentingnya peran santri dalam pembangunan bangsa, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika para santri dulu berjuang mengangkat senjata, lalu bagaimana dengan perjuangan santri di era saat ini? Kemudian, siapakah yang disebut dengan santri itu sendiri? Mengutip penjelasan dari Gusmus, santri memiliki definisi yang luas. Menurutnya, santri adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Santri juga adalah orang-orang yang mencintai negaranya sekaligus menghormati guru dan kedua orang tuanya, kendati keduanya telah tiada. Santri adalah mereka yang menghargai tradisi budayanya. Santri adalah mereka yang memiliki rasa kasih sayang dan peduli sama manusia. Santri adalah mereka yang mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar. Santri adalah mereka yang berprinsip bahwa agama adalah anugerah dan wasilah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini, mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai santri yang memiliki perjuangan luas agar bisa menjadi orang yang beri manfaat kepada orang lain. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan dari Jabir berikut, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, para santri harus memaknai eksistensinya dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya huruf-huruf yang ada dalam kata santri bisa menjadi inspirasi, yaitu huruf S, A, N, T, R, dan I. Bisa kita maknai dan menjadi motivasi bagi santri. Huruf pertama adalah S, yang bisa kita maknai sebagai sukses. Santri harus menjadi sosok yang sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Sukses ini tidak hanya diukur dari materi, tapi juga dari kemampuan santri itu sendiri. Selanjutnya, huruf kedua adalah A, yang bisa kita maknai sebagai aktif. Santri harus aktif, memberi manfaat di berbagai sektor kehidupan. Santri berperan sebagai agen perubahan, baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi, hingga politik. Huruf ketiga adalah N, yang bisa kita maknai sebagai nasionalis. Santri harus memiliki jiwa nasionalisme. Santri mencintai dan membela tanah air dengan segenap jiwa raga. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya adalah huruf T, yang bisa dimaknai sebagai toleran. Santri selalu mengedepankan sikap toleransinya. Toleransi adalah menghargai perbedaan, baik perbedaan suku maupun budaya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Selanjutnya, yang kelima adalah R, yang bisa dimaknai sebagai religius. Santri adalah sosok yang religius dan melandaskan setiap tindakan pada ajaran agama Islam. Santri menjadikan agama sebagai pedoman hidup dengan ibadah sebagai prioritas utama. Dan yang terakhir adalah huruf I, yang bermakna inspiratif. Santri harus menjadi sosok inspiratif bagi masyarakat sekitarnya yang mampu menebarkan kebaikan, memberi teladan, dan menjadi contoh yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaknai setiap huruf dalam kata santri dan mengingat kembali sejarah penetapan hari santri ini, maka mari kita semua berupaya untuk menjadi pribadi yang sukses, aktif, nasionalis, toleran, religius, dan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga kita bisa mewujudkannya. Selamat Hari Santri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaraddin wa akhdul man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wasu al-fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.